Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yao Tian telah menjemput Yalao dan Cailin. Namun dia juga telah bertemu dengan keluarga Chaos, yaitu Chaos East dan West. Mereka berdua adalah utusan dari Immortal Chaos. Melihat itu, Yao Tian pun mengirimkan pesan kepada Jenny. Ya, singkat ceritanya, Jenny sudah menerima pesan dari Yao Tian. Dia juga telah memberitahu Xiaoqi dan King Mu'er tentang ini. Xiaoqi lalu berkata, "Tidak apa-apa, ini adalah hal baik. Seharusnya kita juga merasa bahagia karena Cailin adalah salah satu istri dari Xiaoyan," ucap dari Xiaoqi. Zenny lalu berkata, "Ya, ini juga bagus untuk perkembangan Xiaofu. Seharusnya belum terlambat untuk kita pergi ke sana sekarang." Kepala klan Yao juga bilang kalau dia sebelumnya telah mengirimkan pesan kepada Xiaoyan, tetapi belum ada balasan, ucap dari Zenny. "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi saja menjemput Cailin," ucap dari King Mu'er. Zenny dan King Mu'er pun segera pergi ke tempat Cailin berada. Setibanya di tempat Cailin, Zenny lalu melangkah maju dan berkata, "Nona Cailin, Nona sangat cantik. Ini pasti adalah Yalao, guru dari Xiaoyan," ucap dari Zenny. Sementara itu, Yalao lalu bertanya kepada Yao Tian, "Hei leluhur, siapa kedua gadis ini?" tanya dari Yalao. Yao Tian lalu melangkah maju dan berkata, "Biar ku perkenalkan kepada kalian. Ini adalah Nona Jenny. Dia adalah kepala eksekutif rumah Xiao. Dan ini adalah saudara perempuan Xiaoyan, adik dari Kaisar Iblis, Nona King Mu'er," ucap dari Yao Tian kepada Yalao. Di sini kenapa Yao Tian memberitahu bahwa King Mu'er adalah adik dari Kaisar Iblis dan saudara Xiaoyan? Itu karena Yao Tian belum mengetahui King Mu'er sebenarnya sudah bertunangan dengan Xiaoyan ya. Cailin lalu berkata, "Kenapa Xiaoyan tidak datang sendiri kali ini?" tanya dari Cailin. Saat Jenny hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara pecah yang tajam datang. Setelah beberapa saat sosok kekar pun muncul. Chaos East dan Chaos West lalu berkata, "Tuan muda, akhirnya Anda datang." Ternyata sosok keluar itu adalah Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu berkata, "Nona Cailin, aku adalah Immortal Chaos dari keluarga binatang. Aku kesini untuk mengantarmu ke Xiaofu," ucap dari Immortal Chaos. Mendengar itu, Yao Tian merasa lega saat tahu bahwa yang datang adalah Immortal Chaos. Karena dia pernah mendengar Xiaoyan telah menyebutnya, dia merasa lega sekarang. Tetapi Cailin lalu berkata kepada Yao Tian, "Leluhur, aku masih belum bisa merasakan garis keturunanku pada mereka," ucap dari Cailin. Mendengar itu, suasana hening sejenak. Chaos Immortal lalu tersenyum dan berkata, "Semuanya, tempat ini tidak cocok untuk kita mengobrol. Aku akan menceritakannya saat kita sudah sampai di Xiaofu. Bagaimana? Oh ya, aku lupa. Aku dan Xiaoyan juga bersaudara," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu, Cailin lalu bertanya kembali kepada Zenny. "Nona Zenny, kenapa Xiaoyan tidak datang sendiri ke sini?" tanya dari Cailin. Zenny lalu menjawab, "Dia sedang melakukan pelatihan, jadi kamilah yang menjemput Nona Cailin ke sini," ucap dari Zenny. "Oh begitu ya," ucap dari Cailin. Chaos Immortal lalu berkata, "Permisi Nona, bolehkah aku bertanya? Kalian berdua siapa? Bolehkah aku tahu?" ucap dari Immortal Chaos. Zenny lalu berkata, "Nama aku adalah Zenny dan ini adalah King Mu'er," ucap dari Zenny. Zenny. Apakah ada hubungannya dengan keluarga Zen? Apakah Anda mengenal Zen Zhongfu?" tanya dari Chaos Immortal. Zenny lalu menjawab, "Ya, itu adalah ayahku," ucap dari Zenny. Lalu King Mu'er, "Kamu bernama King. Sepertinya Kaisar Iblis King Hauran ada hubungannya denganmu?" tanya dari Immortal Chaos kembali. "Ya, itu adalah kakakku," ucap dari King Mu'er.
Oh, begitu ya. Pantas saja aku tidak merasa asing dengan kalian, ucap dari Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu berkata lagi, oh ya, Nona Cailin, aku akan menjawab pertanyaanmu. Meskipun kamu tidak terkait dengan garis keturunan keluarga binatangku, tetapi kamu adalah klan Piton 9 tanah menelan surga yang masih keluarga binatang. Karena itulah kami bisa merasakan kedatanganmu kali ini, ucap dari Chaos Immortal. Yao Tian lalu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cailin adalah suku Piton 9 tanah menelan surga. Zeni lalu berkata, semuanya, ayolah lebih baik kita kembali ke Xiaofu dulu. Oh ya, pemimpin klan Yao. Yao adalah guru dari Xiaoyan. Dan dia datang bersama Cailin. Bagaimana jika kamu juga ikut bersama kami ke Xiaofu dulu, ucap dari Zeni. Mendengar itu, Yao Tian lalu berkata, baiklah kalau begitu mari kita pergi ke Xiao Mansion bersama. Tetapi ketika semua orang mengangguk setuju, Cailin malah menggelengkan kepalanya. Dia lalu berkata, aku ingin menunggu Xiaoyan saja ke sini. Sepertinya Cailin masih merasa kesal kepada Xiaoyan karena dia tidak menjemputnya. Nona Cailin, Xiaoyan sedang berlatih. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui kamu telah datang ke benua kaisar ini. Aku sendiri tidak tahu kapan Xiaoyan akan menyelesaikan pelatihannya. Mungkin itu juga memakan waktu yang sangat lama. Menurutku lebih baik kita menunggunya keluar sambil minum teh di Xiao Mansion, ucap dari Zeni. Namun Cailin masih menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, lalu bagaimana dengan Sun Er? Kenapa dia tidak menjemputku kali ini? Ucap dari Cailin. Apa? Sun Er? Tanya dari Zeni dan Kimuar. Ya, Sun Er. Pernahkah kalian melihatnya? Ucap dari Cailin. Zeni lalu teringat ucapan dari Xiaoyan sebelumnya. Waktu itu Xiaoyan pernah berkata bahwa dia mempunyai 2 istri. Yang pertama adalah Cailin, yang kedua adalah Sun Er. Cailin lalu berkata lagi, apakah dia sudah datang ke benua kaisar ini? Tanya dari Cailin. Apa datang ke benua kaisar ini? Kapan dia pergi ke benua kaisar ini? Tanya dari Zeni. Sudah dari 10 tahun yang lalu, ucap dari Cailin. Apa 10 tahun? Mendengar itu Zeni pun terkejut. Apa kalian tidak menemukannya? Tanya dari Cailin. Mendengar itu Yao Tian lalu berkata, Xiaoyan adalah orang terkenal di benua kaisar ini. Mana mungkin dia tidak bisa menemukan Xiaoyan di benua ini. Seharusnya dia bisa menemukannya dengan mudah di benua kaisar ini, ucap dari Yao Tian. Mendengar itu semua orang lalu khawatir, terlebih Cailin dan Yalao. Zeni lalu berkata, benua kaisar ini memiliki perhitungan waktu yang lebih cepat daripada benua Doki. 10 tahun di benua Doki berarti 1000 tahun di benua kaisar. Jadi Sun Er seharusnya sudah sampai ke benua kaisar dari 1000 tahun yang lalu, ucap dari Zeni. Apa 1000 tahun yang lalu, ucap dari Cailin. Kata-kata Zeni ini jelas membuat Cailin dan Yalao menjadi sangat khawatir. Cailin lalu berkata kepada Zeni, segeralah beritahu Xiaoyan untuk segera menghentikan pelatihannya. Beritahu dia bahwa Sun Er telah menghilang ketika dia pergi ke benua kaisar ini. Dia harus segera mencarinya, ucap dari Cailin kepada Zeni. Mendengar itu Yao Tian lalu berkata, tenanglah Nona Cailin, sebaiknya kita pergi ke Xiao Mansion dulu sekarang untuk memberitahu orang-orang Xiao atas hilangnya Sun Er. Orang-orang Xiao pasti akan membantu kita untuk mencarinya, ucap dari Yao Tian. Zeni lalu berkata, ya, apa yang dikatakan oleh penetua Yao itu benar. Lebih baik kita pergi dulu ke Xiao Mansion. Apakah Sun Er memiliki keluarga lain di benua kaisar ini selain Xiaoyan? Tanya dari Zeni. Ya, mungkin saja itu benar. Apa yang dikatakan Zeni? Cailin lalu berkata, apakah ada klan Gu di benua kaisar ini? Tanya dari Cailin. Klan Gu? Mendengar itu semua orang lalu merenung memikirkan sebuah nama klan, yaitu klan Gu. Sementara itu Yao Tian lalu berkata, tunggu sebentar, sepertinya aku mengingat sesuatu. Dulu aku pernah mencari sebuah bahan obat. Dan bahan obat itu dikabarkan hanya tumbuh di wilayah Gu. Namun aku belum pernah pergi ke wilayah itu. Karena bahan obat itu adalah bahan obat tingkat rendahan. Dan banyak sekali orang yang menjualnya di pasar obat, ucap dari Yao Tian. Mendengar itu Zeni lalu berkata, apakah tetua tahu tentang wilayah itu? Tanya dari Zeni. Yao Tian lalu berkata, aku tidak tahu di mana pastinya wilayah Gu itu. Aku hanya mengetahui sedikit informasi tentang wilayah itu. Aku hanya tahu bahwa tempat itu adalah tempat terpencil.
Namun aku tidak tahu di mana tepatnya wilayah itu berada, ucap dari Yao Aotian. Baiklah kalau begitu, mungkin saja Sun Er berada di wilayah terpencil itu, ucap dari Zeni. Jika dia sudah sampai ke benua ini, kenapa dia tidak langsung mencari Xiaoyan selama bertahun-tahun, ucap dari Cailin. Mendengar itu semua orang pun menjadi kebingungan lagi. Begini saja, bisakah Nona Cailin memberikan aku ciri-ciri Nona Sun Er itu? Tanya dari Zeni. Cailin lalu berkata, Sun Er adalah wanita yang cantik, kecantikannya seperti peri lotus. Aku tidak lagi memujinya sekarang, tetapi memang dia sangat cantik seperti peri. Kemudian Cailin menyebutkan ciri-ciri Sun Er kepada orang-orang dengan detail. Mendengar itu semua orang menjadi lebih khawatir. Jika dia seperti yang dikatakan oleh Nona Cailin sebelumnya, pastilah banyak orang yang akan berniat jahat kepadanya di benua kaisar ini. Melihat kecemasan di wajah orang-orang, Cailin lalu bergumam, Sun Er, semoga kamu baik-baik saja di sana, gumam Cailin di dalam hatinya. Sementara itu Zeni melihat kekhawatiran di wajah Cailin, dia lalu berkata, Nona Cailin, jika memang benar wilayah Gu itu berada di benua kaisar ini dan sangatlah terpencil, mungkin saja Sun Er tidak bisa bertemu dengan orang luar dari klannya. Mungkin itu adalah sebabnya Sun Er tidak bisa menemukan Xiaoyan. Ditambah lagi kekuatannya masih sangatlah lemah. Dia harus keluar dari wilayah klannya untuk bertemu orang-orang dan menanyakan Xiaoyan. Sementara itu monster-monster di benua kaisar ini sangatlah kuat. Mungkin saja dia sedang meningkatkan kekuatannya agar bisa keluar dari wilayah terpencil itu dan mencari Xiaoyan. Tetapi jangan khawatir juga kalau Nona Sun Er akan kecelakaan dalam perjalanan ke benua kaisar ini. Itu tidaklah mungkin. Orang-orang Xiao pasti bisa menemukannya, ucap dari Zeni. Mendengar itu, Chaos Immortal lalu berkata, Nona Zeni, Xiaoyan juga adalah saudaraku. Klanku pasti akan membantu orang-orang Xiao untuk menemukan Sun Er, ucap dari Chaos Immortal. Hei, klanku juga pasti ikut membantu mereka menemukan Nona Sun Er, ucap dari Yao Tian. Mendengar itu, Zeni lalu berkata, terima kasih semuanya telah membantu kita kali ini. Kalau begitu mari kita pergi ke Xiao Mansion dulu dan merundingkannya dengan tetua lainnya di sana, ucap dari Zeni. Mendengar itu pun semua orang lalu mengangguk setuju dan bergegas menuju Xiao Mansion. Di dalam perjalanan mereka, Zeni lalu memberikan informasi kepada Jing Wucheng perihal Sun Er dan bagaimana ciri-ciri Sun Er. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di kediaman orang-orang Xiao saat ini. Zeni lalu berkata, Nona Cailin, Tuan Yalau, bangunan megah itu adalah bangunan Xiao Mansion, ucap dari Zeni. Yalau lalu terkejut ketika mendengar dan menatap bangunan megah itu dan berkata, sepertinya Xiaoyan telah menghabiskan banyak uang kali ini untuk membangun itu, ucap dari Yalau. Mendengar itu Zeni lalu berkata, rumah dan wilayah ini adalah pemberian dari orang lain kepada Xiaoyan. Mendengar itu Yalau lalu terkejut dan berkata, apa pemberian orang lain? Apa yang dilakukan oleh bocah itu sehingga orang lain memberikan begitu banyak uang kepadanya? Hahaha, ucap dari Yalau. Mendengar itu Zeni lalu berkata, dia bekerja sama dengan rumah lelang pada waktu itu untuk melelang ramuan yang telah dia murnikan. Dan akhirnya ramuan itu laku keras di pasaran. Sehingga hampir semua organisasi menginginkan resep ramuan itu. Kemudian aliansi Sangmen mengajaknya bekerja sama untuk memproduksi ramuan Xiaoyan dalam skala yang besar. Lalu aliansi Sangmen pun memberikan wilayah ini kepada Xiaoyan, ucap dari Zeni. Yalau lalu berkata, apa ramuan? Ramuan apa yang dibuat Xiaoyan waktu itu? Tanya dari Yalau. Dia membuat ramuan yang bisa memulihkan seluruh doki Kaisar Bintang 2 pulih dalam waktu yang sangat singkat, ucap dari Zeni. Yalau lalu terkejut dan berkata, apa memulihkan seluruh doki Kaisar Bintang 2 dalam waktu yang sangat singkat? Pada saat ini Yalau dan Cailin berada di level Kaisar Bintang 1. Mereka tidak dapat membayangkan betapa luar biasanya ramuan yang telah dibuat oleh Xiaoyan waktu itu. Mendengar itu Yao Tian lalu berkata, aku tidak menyangka bahwa Xiaoyan mempunyai resep ramuan seperti itu. Pantas saja dia diburu oleh banyak orang pada waktu itu, ucap dari Yao Tian. Kimuar lalu berkata, pada saat itu bukan hanya dirinya yang diburu, tetapi orang-orang Xiao juga mendapatkan serangan dari Demon Soul, ucap dari Kimuar. Oh, pantas saja. Jadi karena itu Demon Soul mengirimkan seseorang memasuki dunia fantasi untuk membunuhnya waktu itu.
Tetapi untungnya Xiaoyan berhasil membunuh pembunuh itu, ucap dari Chaos Immortal. Zenny lalu berkata, tidak hanya Demon Soul yang ingin membunuh Xiaoyan kali ini, tetapi juga Quildan. Apa? Quildan? Apakah Quildan itu kuat? Tanya dari Cailin. Mereka bukan hanya kuat, tetapi juga salah satu wilayah terbaik dari daratan benua kaisar ini, ucap dari Zenny. Kalau begitu Xiaoyan dan orang-orang Xiao dalam bahaya kali ini, ucap dari Cailin. Zenny lalu berkata, jika hanya Quildan saja, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan orang-orang Xiao kali ini, ucap dari Zenny. Oh ya, Nona Zenny, apakah Anda tahu kenapa Quildan juga memburu Xiaoyan kali ini? Tanya dari Immortal Chaos. Zenny lalu menjawab, kedua jenius dari Quildan telah mati saat mereka memasuki dunia fantasi. Mereka meyakini bahwa yang membunuh kedua jenius mereka adalah Xiaoyan. Immortal Chaos yang mendengar itu dia lalu berkata, apa tidak mungkin aku bersama Xiaoyan ketika kita berada di dalam dunia fantasi itu. Bahkan aku sendiri tidak bertemu dengan Dang Bingyan pada saat itu. Sialan Quildan. Jadi itu alasannya mereka tidak menyalahkanku ataupun nulong si naga marah pada saat itu. Aku tidak akan membiarkan mereka memburu Xiaoyan begitu saja kali ini, ucap dari Chaos Immortal. Yao Tian lalu berkata, meskipun aku tidak tahu kejadiannya saat itu, tetapi aku telah mengetahui bahwa sebenarnya Quildan untuk membunuh Xiaoyan. Maka dari itu Xiaoyan membunuh mereka. Mendengar itu Zenny lalu berkata, sebaiknya lebih baik kita masuk dulu dan kita bicarakan di dalam saja, ucap dari Zenny. Semua orang pun lalu mengangguk dan Zenny pun memimpin semua orang-orang masuk ke dalam Xiaofu. Setelah mereka memasuki aula Xiaofu, di sana sudah ada Xiao Yao, Xiao Qi dan yang lainnya menyambut mereka. Tatapan Cailin lalu menyapu orang-orang yang menyambutnya. Setelah itu tatapannya berhenti kepada Xiao Qi. King Mu'ar lalu melangkah maju dan berkata, oh ya Nona Cailin, ini adalah Xiao Qi. Dia juga istri dari Xiaoyan di benua kaisar ini, ucap dari King Mu'ar. Xiao Qi lalu berkata, salam kenal saudari Cailin, ucap dari Xiao Qi. Cailin lalu berkata, pantas saja seperti ada yang aneh saat melihatmu, ucap dari Cailin. Zenny lalu berkata, Nona Cailin, tenanglah, ucap dari Zenny. Cailin lalu menoleh ke arah King Mu'ar dan berkata, sepertinya kamu juga memiliki hubungan spesial dengan Xiaoyan, tanya dari Cailin. King Mu'ar lalu berkata, begini Nona Cailin, sebenarnya aku dan Xiao Qi ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Xiaoyan. Tapi Zenny lalu berkata, Nona Cailin, King Mu'ar sebenarnya juga adalah istri Xiaoyan juga. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, ucap dari Zenny. Cailin lalu bergumam, waktu benar-benar menghapus segalanya. Apakah dia telah melupakan aku dan Xiao kali ini, ucap Cailin di dalam hatinya. Cailin lalu berkata, aku tidak akan masuk sampai aku melihat Xiaoyan, ucap dari Cailin. Zenny lalu berkata, Xiaoyan sedang melakukan pelatihan dan tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar. Nona Cailin, marilah kita duduk dulu dan silahkan minum tehnya, ucap dari Zenny. Cailin lalu berkata, aku ingin Xiaoyan memberikan penjelasan kepadaku. Apakah kamu bisa menggantikannya? Ucap dari Cailin. Orang-orang lalu terdiam sejenak. Xiao Yao lalu melangkah maju dan berkata, Nona Cailin, ayo kita masuk dulu dan silakan duduk dulu, ucap dari Xiao Yao. Zenny lalu berkata, Nona Cailin, ini adalah Xiao Yao, leluhur dari orang-orang Xiao dan juga pemimpin orang-orang Xiao sebelumnya, ucap dari Zenny. Cailin lalu berkata, namaku adalah Cailin, aku adalah istri dari Xiaoyan. Salam leluhur, ucap dari Cailin. Xiao Yao tersenyum dan berkata, hei Nona Cailin, atas nama klan Xiao selamat datang di benua kaisar ini dan silakan masuk dulu, silakan minum-minum teh, ucap dari Xiao Yao. Setelah dibujuk oleh Xiao Yao, akhirnya Cailin pun mau masuk dan duduk ke aula Xiaofu ini. Orang-orang lalu mengajak Cailin berkeliling sejenak. Setelah itu pergi dari aula Xiaofu. Xiao Yao lalu berkata, Nona Cailin, aku sangat mengerti suasana hatimu saat ini. Tetapi Xiaoyan pada saat itu bersama Xiao Qi tidak bisa melakukan apapun. Begitu Xiaoyan tiba di benua kaisar ini, dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dan dianggap sebagai harapan kebangkitan klan Xiao di benua kaisar ini. Nona, saat itu orang-orang Xiao hanyalah sebuah klan kecil. Mereka tinggal di Dizhou yang terpencil.
Bahkan tidak ada kaisar bintang 4 terkecuali para tetua pada saat itu. Xiaoyan juga membantu Kaisar Iblis yang membuatnya mendapatkan beberapa hadiah dari Kaisar Iblis sebelumnya. Dan dia dinobatkan sebagai Kaisar Iblis saat ini. Itu semua berkat Xiaoyan. Saat itu juga Demon Soul mengirim orang-orang kuat mereka untuk menangkap Xiaoyan. Tetapi seperti yang kita tahu, Xiaoyan benar-benar tidak sesederhana itu. Sampai sekarang dia masih bisa lolos dari penangkapan Demon Soul, ucap dari Xiao Yao. Xiao Yao lalu menoleh ke arah Xiao Li. Dia berharap Xiao Li bisa membantunya. Oh ya Nona, ini adalah Xiao Li, tetua dari klan Xiao, sekaligus kakek dari Xiao Qi. Dialah yang memimpin orang-orang Xiao bertarung melawan Demon Soul saat itu. Jadi aku harap Nona bisa membayangkan betapa kritisnya orang-orang Xiao pada saat itu. Seluruh orang-orang Xiao hampir punah saat itu. Xiao Li lalu mengambil inisiatif dan memaksa Xiaoyan untuk pergi menyelamatkan diri bersama Xiao Qi. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yao, Cailin pun sekarang sedikit lebih tenang. Jadi itukah sebabnya Xiaoyan menikahi Xiao Qi? Lalu bagaimana dengan King Mu'er? Tanya dari Cailin. Xiao Yao lalu berkata, Xiaoyan dan Xiao Qi waktu itu menemui klan Blood Demon untuk menyelesaikan perintah dari Kaisar Iblis sebelumnya. Blood Demon dipimpin oleh King Haoran. Dan King Haoran itu adalah kakak dari King Mu'er. Berkat bantuan orang-orang Blood Demon, krisis orang-orang Xiao pun teratasi pada waktu itu. Bertahun-tahun berikutnya, Kaisar Iblis King Haoran selalu bersama Xiaoyan. Xiaoyan juga bekerja sama dengan Sangmen City. Saat itu juga Xiaoyan memberikan sejumlah dukungan kepada keluarga klan Blood Demon untuk benar-benar mengendalikan seluruh klan Iblis. Oleh karena itu, Xiaoyan dan Kaisar Iblis King Haoran sudah seperti saudara. Dan hubungan di antara Xiaopu dan klan Blood Demon pun semakin erat. Nah, karena itu King Haoran menikahkan King Mu'er dengan Xiaoyan, ucap dari Xiao Yao. Sementara itu di benua Doqi ada kota bernama Zhongzhou. Ini adalah kota terbesar di benua Doqi. Di barat laut Zhongzhou ada bangunan batu biru berdiri di atas gunung itu. Di tengah gunung ada kata bertuliskan kata Xiao. Hari ini klan Xiao adalah salah satu dari 8 klan kuno setelah kembali ke puncaknya. Ada seseorang pria tua di aula klan Xiao. Orang tua itu adalah ayah dari Xiaoyan. Dia adalah Xiaozan. Dan ada 2 pria parubaya di depan Xiaozan. Mereka adalah kakak dari Xiaoyan, yaitu Xiaoding dan Xiaoli. Setelah Xiaozan diserap oleh Hall of Soul, dia kesulitan dalam berkultivasi. Tetapi dengan bantuan Yalau, semuanya sudah teratasi. Xiaozan lalu menghela nafas dan berkata, Yan-er, apakah kamu baik-baik saja sekarang di sana? Tanya dari Xiaozan bergumam di dalam hatinya. Saat ini klan Xiao sudah benar-benar berkembang dan menempati tempat pertama di benua Doqi. Sementara itu di atas gunung ada seseorang berjubah hitam yang membawa pedang besar di punggungnya. Orang ini adalah putra dari Xiaoyan, yaitu Xiaolin. Xiaolin mengepalkan tangannya dan berkata, aku ingin menjadi lebih kuat seperti ayah dan ibuku. Tunggu saja aku ayah, ucap dari Xiaolin. Tingkat pertumbuhan Xiaolin sangatlah menakjubkan. Selama beberapa dekade dia telah memasuki tingkat Dozeng. Di benua Doqi hanya ada satu orang yang seperti dia, yaitu saudara perempuannya, Xiao Xiao. Xiao Xiao lalu berjalan mendekat ke arah Xiaolin dan berkata, Saudara Xiaolin, ucap dari Xiao Xiao. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia di channel gue dari awal sampai saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan siapakah Xiaolin ini? Anak siapa atau saudara dari Xiao Xiao? Apakah Xiaolin ini adalah anaknya dari Sun-Er? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven ini kelanjutannya ya, kalian bisa bagi-bagikan ke teman kalian dan share ke grup-grup tertentu. Itu udah cukup membantu gue. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.